Stipram, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Disinilah masa depan pariwisata Indonesia dimulai. Stipram. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam. Baik, perkenalkan saya Widya Triutomo, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta, yang mana saya di sini mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia sejak tahun 2018. Adapun tujuan saya membuat video ini, membuat tutorial ini, yaitu untuk sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen, khususnya dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Adapun di sini saya ingin memperkenalkan mata kuliah Bahasa Indonesia, yang mana mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di suatu perguruan tinggi. Karena mata kuliah Bahasa Indonesia ini biasanya diberikan pada semester awal, karena dalam semester awal itu merupakan transformasi dari mahasiswa, transformasi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi. Nah, yang mana dalam mata kuliah Bahasa Indonesia di sini tidak lagi mempelajari tentang kesastraan, ya, khususnya dalam mata kuliah wajib di sini lebih ke penulisan karya ilmiah. Khususnya saya di sini akan memperkenalkan materi tentang kalimat efektif, yang mana dalam materi tentang kalimat efektif di sini mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu dalam CPMK-nya mahasiswa mampu menyampaikan gagasan dengan kalimat efektif dalam karya tulis. Yang kedua, di sini dalam materi pembelajarannya, dalam materi kalimat efektif ini, prinsip kalimat efektif itu bagaimana? Ada kesepadanan struktur, kepararelan, terus kehematan dan kelogisan. Nah, ini pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam. Ini semuanya udah lengkap ya. Ini Mbak Gita sama siapa tadi? Sama Mbak Rere ya tadi ngezumarnya. Oke. Sebelum materi kita masuk materi baru, yaitu tentang kalimat efektif. Ya. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu apa itu kalimat efektif ya. Oke, sedikit selintas saya menjelaskan apa itu kalimat efektif. Boleh saya share screen. Oke. Oke. Saya mulai dulu. Ini kita memasuki materi tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Oke, ini saya mengambil dari pendapatnya Prof. Rahardi ya. Rahardi, beliau menjelaskan kalimat efektif itu kalimat yang disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kesepadanan struktur. Ya, strukturnya sepadan. Subjek, predikat, objek, keterangan itu ada semua. Maksudnya seperti itu. Nah, sedangkan ini menurut Parera, saya mengutip pendapatnya Parera dalam bukunya Eko Susilo. Beliau mengatakan Parera ini kalimat efektif itu dikatakan efektif jika memenuhi 6 syarat. Dan ke-6 syarat ini, oke, Mas Tio baru gabung nih. 6 syarat ini sangat berpengaruh dalam ketika kalian nanti menulis karya ilmiah. Khususnya nanti kalian akan menulis sebuah skripsi. Dan membuat skripsi ini menentukan ya, karena setelah saya amati, ternyata
Apabila melanggar 6 syarat ini, maka kalian akan kedeteksi plagiasi dalam cek Turnitin itu. Apa saja sih? Yang pertama ini, A. Sepadan atau yang pertama, sepadan antara struktur bahasa dan pikiran yang logis. Nah, ini sepadan. Struktur bahasanya dan pikiran yang logisnya ini sepadan. Antara struktur bahasa dan pemikiran yang logis. Yang kedua, paralel. Paralel di sini tujuannya untuk mengefektivitaskan ya. Yang ketiga dia ada ketegasan atau penekanan. Yang keempat ada kehematan dalam pemilihan kata. Yang kelima ada variasi. Yang keenam logis. Mungkin kalian ketika SD, SMP, SMA ini sudah mengenal ya kalimat efektif itu yang kalimat yang tidak boros, yang tidak boros kata-katanya. Maksudnya apa? Tidak mengulangi kata yang sama dalam satu kalimat. Nih, kalimat efektif. Itu nanti masuknya dalam kehematan. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Oke, ini. Yang pertama sepadan. Sepadan di sini ada dua. Ya, sebelum ke apa macam-macam ya ini saya jelaskan dulu. Sepadan itu kemaksimalan struktur bahasa untuk mendukung gagasan atau ide yang dikandung. Untuk itu yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kalimat mayor harus memiliki subjek dan predikat. Nah, minimal ini dalam sebuah kalimat harus memiliki subjek dan predikat. Contoh, mereka membicarakan masalah batas studi. Nah, di sini subjek dalam kalimat tersebut yaitu kata mereka. Yang kedua, predikatnya itu membicarakan masalah batas studinya itu objek. Sebenarnya itu masih bisa dianalisis lagi. Masalah itu apa, batas itu apa, studi itu apa. Nah, jadi ini dalam sebuah klausa ini menjadi masalah batas studi itu objek. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ide pokok harus terdapat dalam induk kalimat. Nah, ciri dari induk kalimat itu mempunyai subjek dan predikat. Sebenarnya anak kalimat juga mempunyai predikat. Contoh, ia meninggalkan kelas ketika kuliah sedang berlangsung. Nah, ini ide pokoknya atau induk kalimatnya ada di awal, yaitu ia meninggalkan kelas. Ia ini subjek meninggalkan predikat, kelas keterangan. Oke. Terus sedangkan anak kalimatnya ini kuliah sedang berlangsung. Ini dari dua kesepadanan ya. Sepadan dalam setiap kalimat mayor memiliki subjek dan predikat. Yang kedua, ide pokok harus terdapat dalam induk kalimat. Ini yang kedua. Syarat yang kedua itu paralel. Paralel, maksudnya apa? Paralel itu penggunaan bentuk-bentuk bahasa dan konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serial. Dapat juga dikatakan kesejajaran. Kesejajaran dalam pengungkapan ide dalam satu kalimat. Dalam suatu kalimat. Maaf. Maksudnya gimana? Oke, di sini. Contoh, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembalikan pasukan Amerika Serikat dari Filipina akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Filipina. Oke, di sini saya tanyakan tadi salah satu syarat kalimat efektif itu tidak mengulangi kata yang sama. Tapi di sini kalimatnya itu efektif. Contoh ini, efektifnya kenapa? Eh, Kenapa ini mungkin ya saya pernah mengajar sebelumnya. Mengapa ini efektif, Pak? Sedangkan ini di sini mengulangi imbuhan dan akhiran, penghapusan, penarikan serta perwujudan. Ini efektif. Oke. Ini maksudnya ke paralel. Jadi paralel di sini imbuhan dan akhiran itu boleh diulangi terus-menerus dalam satu kalimat. Yang tidak boleh diulangi dalam satu kalimat itu kata. Kalau imbuhan dan akhiran itu boleh. Sama. Yang kedua, dihapuskannya, ditariknya, terwujudnya. Ini sama-sama mengulangi awalan di dan akhirannya. Ya, ini dalam sebuah paralel. Yang selanjutnya ini ada ketegasan. Ketegasan dan keutamaan penekanan. Satu, meletakkan bagian yang penting pada awal kalimat. Ya, ini masalah kenaikan harga itu atau boleh juga dibalik. Sesuatu yang penting itu ditempatkan di awal.
Yang kedua, mengulang gagasan yang penting ya seperti ini. Untuk untuk menambah iklim yang sejuk di negara kita, maka perlu kesadaran moral, kesadaran politik, kesadaran agama, dan kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran berbudaya. Mengapa ini kesadaran diulangi lagi? Katanya tadi kalimat efektif tidak boleh mengulangi kata yang sama. Nah, di sini mengulangi gagasan. Mengulangi gagasan itu tidak apa-apa. Yang ya karena ini kalau kesadarannya hanya ditempatkan di moral, itu nanti makna kalimatnya sudah berbeda. Yang ketiga ini mempertentangkan gagasan yang satu dengan yang lain, boleh ya dalam satu kalimat ini mempertentangkan suatu dua gagasan. Yang pertama ini contoh, perusahaan menghendaki perbaikan secara menyeluruh, bukan setengah-setengah. Ini ada dua gagasan ya. Yang selanjutnya ini menekankan gagasan yang penting dengan partikel lah. Contoh, kitalah yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Nah, ini contoh, ayolah kita berangkat, kita akan pergi nih. Contoh ini dalam rumusan masalah ya. Dalam rumusan masalah, ini ada kata kah ya. Kah itu udah lebih menekankan pertanyaan kita agar lebih jelas. Seperti itu. Ini dari ketegasan dan ketegasan dalam keutamaan kalimat. Yang selanjutnya ini kehematan. Hemat yang saya ulangi tadi, hemat dalam menggunakan kata dalam satu kalimat. Contoh ini satu, menghindari pengulangan subjek kalimat. Mereka naik pentas begitu mereka tiba. Secara tidak sadar kita sering mengucapkan seperti ini. Nah, padahal yang lebih enaknya mereka naik pentas begitu tiba. Kayaknya nggak enak didengar, tapi ini yang lebih efektif. Yang kedua, menghindari kata hari, tanggal, bulan, dan tahun dalam hubungannya dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Contoh ini pemberontakan itu meletus pada hari Senin tanggal 30 bulan September tahun 1965. Ini salah, karena ini mengulangi kata hari, tanggal, bulan, dan tahun. Itu tidak boleh. Yang ketiga ini menghindari pemakaian hipernim dan hiponim. Nah, pakaiannya berwarna merah menyala. Ini pakainya berwarna merah. Yang namanya merah pasti itu warna. Nah, hipernim dan hiponim. Seharusnya pakaiannya merah menyala, lebih hemat. Selanjutnya yang keempat ini menghindari pemakaian kata hubung, konjungsi yang berlebihan. Contoh walaupun sakit tetapi, ya ini kan walaupun bukan konjungsi, tetapi juga itu konjungsi. Seharusnya gimana? Walaupun sakit, ia berangkat juga. Nah, terus yang kelima, menghindari pemakaian kata yang berlebihan. Ini contoh dari konjungsi juga agar supaya ya yang ini selebih apa ya, sering kita ucapkan ketika kita berbicara di depan suatu forum. Ya kita tidak sadar. Seperti saya sendiri, saya tidak sadar saya suka mengatakan agar supaya dan sebagainya. Naik ke atas dan seterusnya. Ini nanti ada. Nah, yang kelima ini variasi. Variasi di sini untuk membuat kalimat yang tidak monoton dan menjemukan diperlukan adanya variasi. Variasi di sini pertama ada variasi penggunaan kata. Pembicaraan itu membicarakan, itu monoton. Pembicara bicara juga. Tapi cari sinonim katanya. Sinonim kata bicara apa? Bisa membahas, menjelaskan dan sebagainya. Pembicaraan itu membahas kenakalan mahasiswa. Ini lebih variasi. Yang selanjutnya, variasi dalam pembukaan kalimat. Ini yang pertama ada frase, keterangan tempat, dan keterangan waktu diletakkan di awal kalimat. Contoh dari desa yang terpencil. Yang kedua ada penggunaan frasa verbal, merombak kendaraan tua. Yang ke C, penempatan klausa anak kalimat. Contoh ketika hujan berlangsung. Hujan berlangsung. Yang terakhir ini ada kelogisan. Ya, kelogisan di sini membuat kalimat itu harus logis, jangan di luar masuk akal. Contoh, kambing sangat senang bermain hujan, itu mustahil. Ibu memakan rumput, itu juga mustahil. Tumpukan uang itu terdiri atas pecahan ribuan, itu nggak mungkin. Uang itu tidak bisa dipecah. Selanjutnya ada kepada Bapak Rektor, waktu dan tempat kami persilahkan. Seharusnya gimana? Kepada Bapak Rektor dipersilahkan, udah beres saja. Yang kelima,
dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, selesailah makalah ini tepat pada waktunya. Ini terlalu bertele-tele. Gimana? Ya udah, eh, selesailah makalah ini. Itu lebih lebih singkat, tidak bertele-tele. Dan kalau ini tidak logis juga mengucapkan syukur kepada Tuhan. Selesailah makalahnya. Maka dengan mengucapkan syukur, apakah bisalah selesai? Kan harus dikerjakan dulu. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan, ada pertanyaan, silahkan raise hand aja. Monggo. Ada yang mau raise hand? Silakan Mas Indra, Mas Amar, Mas Panji, Mas Tio, Mbak Else. Ada yang mau tanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Oh, silakan Mbak Kristi. Oke, ini saya bertanya nanti ada poin sendiri ya. Ada poin-poin sendiri. Ada poinnya masih. Oke, silakan Mbak Kristi. Oh, maaf Itu kan saya. tadi yang Ya, yang nggak apa-apa itu kan bicarakan. tadi yang udah Bapak bahas kan, yang menentukan gimana cara membuat kalimat efektif. Iya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, kayak cara paling mudah buat nentuin kalimat yang kita bikin itu udah efektif atau belum gimana, Pak? Oke. Oke. Saya jawab dulu ya Mbak Kristi. Oke. Kalau saya, kalau membuat kalimat efektif itu gampang. Intinya, satu, efektif itu tidak mengulangi kata. Tidak mengulangi kata yang sama dalam satu kalimat. Yang kedua, itu strukturnya sepadan. Ada subjek, ada predikat. Udah itu termasuk efektif. Ya, alhamdulillah saya ketika S1, S2 membuat apa karya ilmiah itu minimal itu subjek predikat ada dalam satu kalimat, terus tidak mengulangi kata yang sama, terus yang terpenting itu kalimat kata-kata yang digunakan dalam satu kalimat itu bentuknya baku, seperti itu. Mbak Kristi, bagaimana? Bisa diterima? Bisa, Bapak. Terima Oke, kasih. oke, sama-sama. Silahkan, ada yang lain juga. Ini masih Saya Pak, monggo Mas Amar. Silahkan Mas Amar. Pak, tadi kan Ya, kita membahas mengenai kalimat afektif ya Pak. ya. Saya tuh masih agak bingung mengenai perbedaan antara kalimat efektif dan kalimat informatif itu bagaimana sih Pak? Oke. Kalimat efektif dan kalimat informatif. Informatif, Oke. ya. Oke, ini menjawab ya Mas Amar. Oke, bagus pertanyaan. Nah, ini kalimat efektif itu kita melihat ke pandang ini. Pas saya buka ya. Kalimat efektif itu kalimat yang disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan sepadanan struktur. Nah, kalau Parera mengatakan ada sepadan, ada paralel, ada tegas, hemat, variasi dan logis. Nah, ini kalimat untuk kalimat efektif. Efektif tuh diterima, diterima menurut aturan bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat informatif itu kalimat yang apa ya, bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca ya, khususnya pembaca, karena kalimat itu lebih identik dengan bahasa tulis pada pembaca. Seperti itu. Mas Amar, bagaimana? Dimengerti Pak. Oke, terima kasih Mas Amar. Oke, ada lagi. Ini pada diam-diam saja nih, Mbak. Oke, Mbak Rere, silakan Mbak Rere. Bapak izin bertanya, Iya, kalau misalkan kalimat efektif itu memenuhi struktur kayak SPOK itu, SPOK atau bukan? gimana? Bisa diulangi? Kan kita lagi bahas kalimat efektif. Iya, Nah, kalau dalam penyusunan kalimat efektif itu perlu struktur SPOK atau ya. Oke, terima kasih Mbak Rere. Oke, sebenarnya bukan susunan SPK ya, jadi tidak harus berurutan. Yang mungkin yang dimaksud Mbak Rere itu harus kalimat efektif itu harus berurutan SPOK gitu. Ya, tidak harus SPOK, boleh subjeknya di akhir. Subjeknya boleh di akhir, predikatnya boleh di depan.
Itu nanti beda lagi. Contoh gini, saya punya kalimat ayah membeli baju. Ayah membeli baju. Itu kalimat aktif, ya. Bisa dirubah. Baju dibeli ayah. Kan objeknya menjadi di belakang. Subjeknya menjadi di belakang. Itu menjadi kalimat pasif. Nah, ini jadi kalimat efektif itu yang penting dalam satu kalimat itu ada subjek, ada predikat. Tadi yang saya jelaskan. Minimal ada subjek dan predikat. Jadi tidak harus berurutan. Ya, tergantung konteks kalimatnya. Ini enaknya kalimatnya dibuat efektif atau maaf, dibuat kalimat pasif atau kalimat aktif. Kalau kalimat aktif berarti subjeknya ada di awal. Kalau kalimat pasif berarti subjeknya ada di akhir. Seperti itu, Mbak Rere. Bagaimana? Oke, bisa diterima Mengerti ya? Bapak. Oke. Ada lagi. Ini saya senang dengan kelas A3 ini karena selalu aktif ya dalam berkuliah itu. Entah itu via daring maupun secara luring langsung. Oke, ada pertanyaan? Masih ada waktu ini 2 menit. Nanti saya di akhir perkuliahan saya akan memberikan sebuah asesmen atau penilaian ya. Kita akan membentuk kelompok. Kelompoknya sudah ditentukan. Tadi ada bukan lah. Ini ada ketuanya. Tadi ada Mbak Kristi, Mbak Gita, sama Mas Mayu. Oke, ada sudah cukup? Bagaimana teman-teman? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, kita masuki ke sesi berikutnya yaitu tentang asesmen atau penilaian ya. Kita masuki penilaian. Nah, ini silahkan kalian menganalisis teks. Teks tersebut sudah saya bagikan di WhatsApp group. Mungkin dari kalian sudah ada yang baca ya. Sudah saya bagikan di WhatsApp group. Silahkan kalian kerjakan, diskusikan ya. Nanti satu kelompok ada 3 orang. Ini kelasnya ada 9 ya, ada 9 orang ya satu kelas. Silahkan kalian ini apa membuat hasil analisis dari teks tersebut. Saya berikan waktu 10 menit untuk kalian. Oke, dimulai dari sekarang. Silahkan Mas Mayu. Saya ini dulu ya, mute dulu. Silahkan dikerjakan. Oke, terima kasih. Ini sudah ini ya, sudah saya baca, sudah Anda kirim tugas-tugasnya di Google Drive, sudah saya baca. Ini saya bacakan aja ya. Untuk poinnya ini sudah saya nilai. Terima kasih ini atas teman-teman, sudah ini saya umumkan dulu. Ini jangan berkecil hati ya yang teman-teman yang tidak menjadi juara 1 ya, juara 1, juara 2, juara 3 ini ada poinnya sendiri. Saya share dulu. Oke. Ini hasil kerja kalian. Selamat kepada kelompoknya Mbak Kristi ya. Telah mendapatkan poin tertinggi di antara teman-teman kelompoknya Mbak Kristi. Yang kedua ada Mbak Gita. Yang ketiga ada kelompoknya Mas Mayo. Mas Mayo jangan berkecil hati, Anda juga mendapatkan poin. Saya lebih menghargai ya. Karena ini lebih kalian harus lebih jelas lagi, lebih apa ya, jeli lagi dalam menganalisis. Karena di sini gunanya nanti ketika kalian akan menulis sebuah karya ilmiah. Oke? Mungkin itu pertemuan hari ini.
saya cukupkan sekian. Mohon maaf, ada kurang lebihnya saya mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih, selamat Ya Pak. siang semuanya, Selamat salam siang sehat selalu. Pak.